untuk menghilangkan keakuan Adam pada dirinya. Maka seseorang yang betul-betul sampai kepada Allah, dia tidak pernah mengaku-ngaku bahwa saya sampai. Jadi puncak pertemuan, puncak sampainya kepada Allah itu ada pada tauhiduz zat. Dimulai daripada tauhidul af'al. Jadi segala perbuatan yang ada gerak dan diamnya itu adalah af'al Allah. Geraknya adalah af'al Allah, diamnya adalah af'al Allah. Jadi dia lagi tidak memandang perbuatan dirinya, memandang kepada orang lain, itu semua adalah perbuatan-perbuatan Allah. Maka fana fi'ilnya, perbuatan dirinya sendiri atau perbuatan selain dirinya sendiri pada perhentiannya itu, serta dia isbatkan kepada af'alnya Allah. Maka yang demikian itu dia telah keluar daripada batas tabir, terbukanya tabir bahwa dia itu tidak lagi merasa berikhtiar, dia lagi tidak merasa bergerak, diamnya dia, geraknya dia atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia musyahadahnya di situ, dia musyahadahkan di situ, penyaksiannya kepada situ. Dalam batinnya tidak ada lagi ikhtiar daripada dirinya, yang ada adalah af'al perbuatan Allah. Pandangan ini di batin. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah tauhidul af'al. Jadi ketika ada orang yang memberikan dia rezeki berupa uang, berupa makanan, dia pandang itu, yang memberikan itu, yang memberinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham, yang minum yang makan Allah, jangan salah paham. Ada pula orang-orang yang mengkaji tauhid, dia keterlaluan, dia mengurangi adab daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak beradab menjadi biadab. Dikiranya Allah makan, Allah minum, bukan seperti itu. Apakah yang dikatakan Allah? Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu zat yang maha suci. Sementara yang makan dan minum itu adalah tajalli daripada Nur Muhammad atau wujud-wujud majasi. Wujud majasi ini dikendalikan oleh wujud hakiki, yaitu Nur Muhammad. Jadi betul-betul jangan sampai kita keliru. Jadi itu tadi, gerak dan diamnya atas perbuatan Allah. Kemudian ketika di dalam syariat bernyata, di dalam pandangan luar tidak ada boleh kita itu menisbatkan kepada Allah perbuatan-perbuatan buruk di dalam syariat. Akan tetapi ketika ditarik ke dalam tauhidul af'al, tidak ada segala sesuatu yang mampu bergerak kecuali dengan izin Allah. Tetapi ketika sudah di syariat, di ilmu syariat, kenyataan, jangan sampai mengisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adab, rahasianya, makom penelanjangan Tuhan. Sama dengan tauhidus sifat, tauhidul asma, tauhidus sifat juga. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang tahu, tidak ada yang hidup, tidak ada yang mendengar, yang melihat, yang berkalam, itu selain daripada Allah Ta'ala. Jadi ini tauhidus sifat. Sama juga tadi tauhidul asma, semua nama-nama yang ada di muka bumi adalah nama-nama Allah. Dia musyahadakan seperti itu dalam pandangan batinnya. Begitu juga tadi tauhidus sifat tadi, dia tidak merasa lagi dirinya hidup. Jadi dia pandang segala alam pada insan manusia, pada makhluk-makhluk semuanya, yang hidup itu tiada lain daripada Allah jua. Tiada lain namun tiada lain. Maka sehingga ia itu dapat menyaksikan sifat jalal dan jamalnya Allah. Jadi jangan sampai salah di dalam tauhid. Kemudian antaranya itu sampai pada tingkatan tauhiduz zat. Setelah tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, tauhiduz zat, dengan musyahadah. Mereka orang inilah yang disebut orang-orang yang istimewa, orang khawas, dan orang-orang yang disebut muqarrabin. Jadi pada tingkatan musyahadah ini, musyahadah tauhiduz zat, disebutlah insan ini tadi orang-orang yang istimewa, orang-orang muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah di dalam kaidah ilmu tasawuf. Maka inilah tauhid yang paling tertinggi, tauhiduz zat, yaitu mengusyahadakan bukan Allah mau diesakan,
bukan Allahnya yang mau diesakan, itu hanya bahasa. Keakuan kita yang mau dihilangkan, sehingga tauhidul zat itu ada dengannya, adanya itu karena adanya tunggal, adanya Allah karena tunggalnya. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, maha tunggal, maha segala sesuatu, zatnya maha suci. Jadi jangan pernah kita mengotori zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah taala itu bertempat, Allah taala itu makan, Allah taala itu minum, Allah taala itu begini begitu. Enggak. Jadi makanya belajar 20 sifat. Itu tauhidul awam, tauhid awam itu. Kalau di pondok itu dulu tauhid awam, itu 20 sifat. Baru tauhid mutawasid, masuk ke martabat 7. Baru di atasnya lagi tauhid yang paling tertinggi, la maujudun bihaqqi illallah. Jadi tauhid itu bertingkat-tingkat. Ada akidatul awam, mengkaji sifat 20, di atasnya kifayatul awam, kitabnya lagi, di atasnya lagi kitab dasuki. Kalau di pondok kan begitu itu. Nah, ini di dalam kaidah ilmu tauhid. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, khususnya di Nusantara, di Malaysia, di mana-mana itu, sampai ke India, sampai ke Arab, sampai ke mana-mana itu, yang diakui Ahlussunnah wal Jamaah itu akidahnya Asy'ari Maturidi. Ada juga paham satu tauhidnya itu adalah ahlul mukasyafah. Inilah yang dipakai oleh para ahli-ahli tasawuf. Tapi orang-orang yang seperti ini, ahlul mukasyafah, harus menguasai dulu tauhidul yang diyakini oleh akidah Asy'ari dan akidah Maturidi, supaya kita tidak bengkok di dalam mengkaji ilmu tasawuf nanti. Jangan sampai mengatakan Allah itu begini, Allah itu begini, itu kan sangka-sangkamu. Jadi apakah yang disebut Allah sebenarnya? Allah itu adalah zat, ismu zat, nama zat, kedudukannya pada maha ruang. Cuma zat ini punya sifat, sifat punya asma, asma punya af'al. Jadi Allah itu zat, sifat, asma dan af'al. Tapi kalau dikatakan bahwa Allah itu hanya af'al, Allah itu hanya nama, itu bukan Allah. Af'al itu af'al Allah, perbuatan Allah, nampak pada alam semesta, nampak pada insan. Asma Allah nampak pada 4 unsur, api, angin, air, tanah. Sifat Allah nampak pada ruh atau nyawa, itu sifat Allah, zat Allah yang maha ruang. Jadi kalau dipisah-pisahkan, itu bukan Allah. Harus ditauhidkan Allah, bukan Allahnya yang ditauhidkan. Ini cuma bahasa. Harus ditauhid, harus tauhid itu tunggal, ditunggalkan itu dari segi Allah itu, dari segi af'alnya, dari segi asmanya, dari segi sifatnya, dari segi zatnya tuh maha tunggal. Jadi totalitas keseluruhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala diri. Allah Subhanahu wa taala itu adalah totalitas keseluruhan yang ada, yang maha ada. Kalau dikatakan af'al itu alam semesta itu Allah, berarti salah. Itu hanya wujud bayangan. Tapi wujud bayangan ini tidak bisa juga dipisahkan daripada wujud hakiki. Meskipun wujud bayangan harus tetap ditunggalkan. Jadi tiada lain. Bayangan itu memang bukan Allah, tapi bayangan ini tidak akan bisa kalau tidak ada wujud hakiki. Siapa wujud hakiki? Wujud Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud majasi adalah alam semesta dan semuanya. Wujud hakiki adalah Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini adalah sifatnya Allah. Nah, kalau zatnya Allah itu tidak berupa, tidak berwarna. Nah, ini maha ruang, ini tidak berwujud. Zatnya Allah itu tidak berwujud. Tapi zatnya Allah ingin dikenal sehingga dia wujud menjadi zat yang disifati, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad ini bertajalli lagi menjadi wujud majasi. Jadilah alam semesta. Nah, alam semesta ini bayangan daripada wujud hakiki. Seperti ini, saya punya tangan. Ini wujud hakiki, ini Nur Muhammad ya sifatnya. Ini masih laisa Nur Muhammad, ini wujud hakiki. Sehingga dia menampakkan dirinya, ini bayangan, wujud bayangan. Sehingga bergerak wujud hakiki, bayangan juga bergerak. Jadi seperti itu. Jadi alam semesta ini dan seluruhnya adalah wujud bayangan daripada Nur Muhammad, daripada wujud Allah. Jadi ini betul-betul kita amalkan, dimusyahadahkan tauhidul af'alnya, saksikan ya, dimusyahadahkan tauhidul asma'nya, sifatnya, tauhidul zatnya. Yang pertama dahulu kita harus tahu ilmunya, teorinya penting. Setelah tahu teorinya, ilmunya, harus tahu rasanya. Artinya ilmu tadi, teorinya tadi tahu dulu tauhidul af'al, asma, sifat, wazat. Seperti alif, lam awal, lam akhir dan ha, itu Allah, alif lam lam ha. Jadi tauhidul zat itu alif,
tauhidul asma sifat itu lam awal, tauhidul asma itu lam akhir, tauhidul af'al itu ha. Jadi alif lam lam ha. Kalau dibaca satu persatu, alif lam ha. Tauhidul zat, tauhidus sifat, tauhidul asma, tauhidus zat, inilah tauhidul af'al, inilah Allah. Inilah yang dinamakan Allah Ta'ala. Jadi alif itu tauhidus zat, alif ini berjumpa lam, tauhidus sifat, keesaan sifat-sifat Allah. Tadi alif itu keesaan zat Allah, alif ini berjumpa dengan lam alif, menjadi keesaan sifat Allah. Kemudian lam awal itu berjumpa dengan lam akhir, menjadi keesaan asma Allah, tauhidul asma. Kemudian lam awal ini lam akhir ini berjumpa juga dengan ha, ini menjadi tauhidul af'al, keesaan perbuatan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yaitu Allah. Baru kita baca alif lam awal lam akhir dan ha. Iqra ya Muhammad. Inilah yang dinamakan tauhid. Ini yang dinamakan tauhid ketunggalan. Tanpa tauhid, keyakinan, kemantapan, iman dan takwa itu kurang tanpa adanya tauhid. Bangunan apapun yang kita dirikan tanpa tauhid, tanpa pondasi yang kuat, semuanya akan goyah, semuanya akan hancur, semuanya pasti akan rubuh. Salat, puasa, zakat, haji, termasuk ikrar syahadat itu tanpa tauhid itu roboh, akan goyah, saudara-saudara. Kan syahadat itu penyaksian, jadi betul-betul dimantapkan, disaksikan. Inilah pentingnya tauhid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini 13 tahun masalah tauhid di Mekah, 13 tahun. Kalau sekarang yang diutamakan kita berjihad terus. Apa yang mau dijihad? Membodohi orang, membunuh orang. Ini kan tidak seperti itu. Itu sifat-sifat kebinatangan pada diri kita. Sebenarnya yang mau dijihad itu sekarang itu adalah sifat-sifat terakus, sifat-sifat kebinatangan kita, sifat-sifat anjing seperti monyet, sifat seperti rusa dan sebagainya, ular. Ini yang kita mau buang, ini yang kita jihadkan di jalan Allah. Jadi berjihad di jalan Allah itu luas, bukan hanya membunuh, bukan hanya bagaimana, tapi ini yang paling penting dulu, berjihad, jihadun nafs. Jadi bertauhid. Sebelum berjihad betul-betul harus tahu ilmunya, teorinya, tauhidnya, baru kita jihadun nafs, mengeluarkan tadi takhalli itu mengeluarkan, membersihkan, itu mengosongkan sifat-sifat jelek, mengosongkan semua ini sifat-sifat jelek, sifat-sifat kebinatangan kita ini. Karena kita apa? Tujuannya apa? Untuk kembali fitrah, kembali seperti bayi. Inilah ajaran, dan demikian ajaran Islam, ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ini mengajarkan apa? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka illa rahmatan alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Bukan untuk membunuh orang, bukan untuk berperang, kecuali terdesak memang. Ketika diserang memang dulu perang-perang di mana-mana. Tapi sekarang bagaimana kita itu akhlak dan suri toladan baginda Nabi sebagai suri toladan kita, sebagai suri toladan yang baik bagi kita. Jangan membenci orang, jangan menyakiti orang, jangan emosian sama orang. Jadi akhlak-akhlaknya baginda Nabi, siapapun orangnya, mau itu kepercayaannya apa, mau sukunya apa, mau rasnya apa, mau keyakinannya apa, kita itu dari diri yang satu, nafsu wahidah min nafsin wahidah. Kita itu satu kesatuan, jangan membenci siapapun. Manusia itu satu kok. Manusia itu satu kok. Rupa-rupa saja yang berbeda. Manusia itu satu. Jadi ketika memandang orang, kita jelek, orang yang baik. Kita yang jelek, orang yang baik. Kita memandang sesuatu apapun, baik itu preman ke, baik itu apa ke, yang tidak sesuai dengan pikiran kita, logika kita. Ini orang, jangan kita salahi orang. Kita hukumi diri kita. Karena kenapa? Diri kita yang adam ini, diri kita yang sifat binatang tadi. Karena kenapa? Kita tidak tahu di masa yang akan datang, akhir-akhir kehidupannya,
menjelang mau meninggal atau batas ajal kontrakan mau habis, kita belum tahu mereka kayak apa dan kita ini sekarang kayak apa. Jangan sampai kita mengkaji ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, ilmu syariat, ilmu hakikat, kemudian kita ini merasa benar, merasa pakaiannya sempurna, merasa paling bagus, kemudian melihat orang-orang yang di jalan, orang-orang yang masih mabuk-mabukan, orang-orang yang masih keyakinannya masih di syariat atau keyakinannya masih di thariqat saja, di hakikat saja, di ma'rifat saja, terus kita merasa paling benar. Ini juga hijab, karena kita tidak tahu sampai mana diperjalankan Allah di dalam konsisten ini, di dalam istiqomahan ini. Karena yang dinilai itu bukan sekarang, yang dinilai itu di akhir kehidupan kita, bukan sekarang. Banyak kok kisah-kisah para ulama, banyak kisah-kisah ulama-ulama yang dulunya ulama tetapi di akhir hidupnya itu menjadi keluar daripada keyakinan itu, keluar daripada tauhid, keluar daripada hukum-hukum. Banyak itu. Maka inilah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para nabi, para rasul, para aulia, para sahabat, para aulia, para al-ulama rasul al-anbiya, untuk bagaimana kita itu mengajak sesama untuk kembali kepada tauhid, kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan yang asli, bukan tuhan-tuhan yang palsu. Makanya la ilaha illallah ini termasuk juga dalam kaidahnya ini kalimat nafi isbat, menafikan la ilaha illallah, tuhan-tuhan palsu, tuhan-tuhan palsu selain daripada Allah. Selain daripada Allah itu adalah tuhan-tuhan palsu. Ketika Allah ini yang dari zat sifat asma dan af'al itu dikotak-kotakkan, Allah itu af'al saja, Allah itu asma saja, Allah itu sifat saja, Allah itu zat saja, kurang. Itu bukan Allah. Allah itu totalitas seluruh ketunggalan. Makanya saya bilang dari martabat ahadiyah, martabat zat itu Allah, martabat wahda, martabat sifat Allah juga, sifat Allah. Martabat wahidiyah wahdaniyah, wahidiyah itu martabat asma api angin air tanah, itu juga Allah juga, asma Allah. Kemudian martabat alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan, itu martabat af'al Allah, ini juga Allah. Tapi kalau kita mengatakan Allah itu hanya af'al Allah, hanya alam semesta atau hanya ini saja, itu bukan Allah. Jadi Allah itu dipahami totalitas segala keseluruhan. Kemudian untuk berjumpa kepada Allah bukanlah kita cerita mati kalau kita itu mau berjumpa dengan Allah. Syarat untuk berjumpa dengan Allah harus mati, diam sediam-diamnya, harus lebur. Yang bertemu dengan Allah hanyalah dirinya sendiri, yaitu Nur Muhammad, tajallinya sendiri, wujud kenyataan dirinya. Bukan kita yang bertemu Allah, omong kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Apalagi kita mengaku saya ini sudah makrifat, saya sudah ini itu dan sebagainya. Tidak ada. Jangan pernah ada rasa. Makanya jangan bertahan di rasa, jangan bertahan di zauq. Kalau kita masih bertahan di rasa, itu masih ada rasa rindu, masih ada rasa ini dan sebagainya. Walaupun ada rasa rindu, rasa cemas, rasa sakit, rasa ketakutan, rasa khawatir, jangan bertahan di situ. Kita leburkan kepada kesadaran. Jadi kesadaran itu, jadi ibarat bahasa syariatnya begini, kita itu melebur, kita hanya menyaksikan ruhani itu yang rindu, ruhani itu yang yang cinta, rasa cinta dan sebagainya, itu kan rasa ruhani, rasa ruhani. Jadi kita jangan bertahan di ruhani, kita melebur kepada maha ruang, sehingga maha ruang ini Allah Ta'ala, zat Allah menyaksikan ruh yang melihat, menyaksikan ruh yang mencintai, menyaksikan ruh yang begini begitu, itu rasa. Jadi jangan kita bertahan di rasa, apalagi bertahan hanya di keakuan Adam, keakuan jasmani kita. Kita merasa melihat, yang melihat itu mata, yang mendengar itu telinga, yang berbicara itu mulut, yang bernapas itu hidung, yang bergerak itu tangan, kaki. Bukan, jangan bertahan di situ. Di dalamnya itu apalagi? Itu Nur Muhammad, yaitu ruh, nyawa. Jangan bertahan di situ juga, terus lagi ke dalam, ke maha ruang. Jadi kita itu secara syariatnya ini ya, secara bahasa syariat kita hanya menyaksikan ruhani dengan jasmani. Kita hanya menyaksikan ruhani yang berkuasa, yang berkehendak, yang berilmu, yang hidup. Kita hanya menyaksikan yang hidup. Kitanya di sini pun dinafikan, bukan kita, tapi Allah Ta'ala yang menyaksikan ruhani. Allah Ta'ala yang menyaksikan wujudnya, sifatnya kepada ruhani, kepada nyawa tajallinya. Nyawa ini masih laisa,
sehingga disaksikannya juga kepada batang tubuh, sehingga kudro itu nampak pada tangan dan kaki kita, irodahnya nampak kepada hati kita, ilmunya nampak kepada otak kita, kepintaran, ketahuan kita, kemudian hidupnya nampak kepada nafas kita, nyawa kita, kemudian pendengarannya nampak kepada telinga kita, kemudian penglihatannya nampak kepada mata kita, kemudian kalamnya nampak kepada bibir kita. Jadi kita itu bukan yang jasmani, bukan rohani. Kita itu tidak pernah ada. Maka keakuan rasa ada ini diwujudkan, dileburkan kepada kosong. Dari kosong kembali ke kosong. Kitanya yang kosong, bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tidak pernah tidak ada. Jadi inilah ilmu tua, inilah ilmu-ilmu aulia-aulia Allah, inilah ilmu ketuhanan, inilah jalan untuk sampai kepada Allah. Mudah-mudahan suatu masa, suatu kesempatan kita bersama-sama kembali, kita bisa bertemu, ada waktu kesempatan, dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk satu pertemuan. Mudah-mudahan ya. Sekiranya mungkin cukup sampai di sini. Atas segala kesalahan, kehilapan kata-kata yang kurang pantas bagi apa yang keluar daripada kita, mohon maaf, minta relanya sebesar-besarnya. Mohon maaf ya. Semuanya tetap di dalam keistiqomahan, tetap dalam konsisten. Doanya itu bukan kita yang berdoa, tapi Nur Muhammad sendiri. Kemudian kita mudah-mudahan disatukan terus, disambung rasakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara syariat, tapi puji kodim bagi kodim. Oke, mungkin seperti itu saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.